Halo semuanya, perkenalkan nama saya Pandey Komangtio Gemi Satya dengan NIM 2215-101049. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal 3.3 pada mata kuliah Aljabar Linier. Nah, soal yang pertama adalah tentukan apakah vektor U dan vektor V adalah vektor ortogonal atau tegak lurus. Diketahui vektor U-nya adalah 6,1,4, kemudian vektor V-nya adalah 2,0,3. Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, vektor U ini dapat dikatakan vektor ortogonal dengan vektor V apabila hasil perkalian titik dari kedua vektor tersebut bernilai 0. Jadi kita hitung di sini vektor U dikali titik dengan vektor V. Bentuknya seperti ini. Jadi 6 dikali 2 ditambah 1 dikali 0 ditambah 4 dikali min 3. Kemudian kita hitung 6 kali 2 hasilnya 12, 1 kali 0 hasilnya 0, kemudian 4 kali min 3 hasilnya min 12. Dan kita jumlahkan 12 tambah 0 tetap 12, ditambah minus 12 jadi 0. Jadi karena hasil perkalian titik dari vektor U dan vektor V hasilnya adalah 0, maka dapat dikatakan bahwa vektor U dan vektor V adalah vektor ortogonal atau saling tegak lurus. Selanjutnya ke soal nomor 7. Tentukan apakah bidang yang diberikan sejajar. Nah, bidang pertamanya adalah 4x kurang y ditambah 2z sama dengan 5. Kemudian bidang 2-nya adalah 7x dikurang 3y ditambah 4z sama dengan 8. Nah, penyelesaiannya adalah pertama, kita ambil koefisien dari variabel yang ada pada bidang. Tujuannya mengambil koefisien dari variabelnya ini adalah untuk mencari bentukan setara dengan bentukan yang setara sehingga dapat dimasukkan ke dalam bentuk vektor seperti ini. Jadi kita ambil koefisiennya 4, pada bidang 1 ada 4, min 1 dan 2 seperti ini. Lalu pada bidang 2 7, min 3 dan 4 seperti ini. Nah, untuk mengetahui apakah dua bidang itu sejajar, kita perlu menghitung nilai dari bentuk vektornya ini. Apabila salah satu dari bidang tersebut nilainya sama ataupun kelipatan dari vektor yang lainnya, maka dapat dikatakan bahwa kedua vektor tersebut sejajar. Kita lihat di sini, 7 di sini bukan merupakan kelipatan 4. Kemudian minus 3 di sini merupakan 3 kali kelipatan dari min 1. Kemudian 4 adalah 2 kali kelipatan dari 2. Nah, karena dapat terlihat bahwa bidang di sini tidak berkelipatan nilainya, ada yang berkelipatan tetapi berbeda-beda. Jadi dapat dikatakan bahwa kedua bidang tersebut tidaklah sejajar. Selanjutnya ke soal nomor 11. Tentukan apakah bidang yang diberikan tegak lurus. Nah, bidang 1 adalah 3x min y plus z min 4 sama dengan 0. Kemudian bidang 2 adalah x plus 2z sama dengan min 1. Nah, untuk bidang 2 ini kita bisa ubah bentuknya menjadi x ditambah 0y. Ini gunanya untuk menyamakan nanti ketika diubah bentuknya ke dalam vektor seperti ini. Jadi menjadi x tambah 0y tambah 2z sama dengan min 1. Sama seperti tadi, kita ambil koefisien dari variabel yang ada pada bidang tersebut untuk dimasukkan ke dalam bentuk vektor seperti ini. Jadi 3 min 1, 1. Dan di sini 1, 0, karena sudah kita ubah tadi, 0, 2. Jadi 1, 0, dan 2. Kemudian kita kali titik kedua bidang tersebut. Seperti ini. Jadi hasilnya 3 dikali 1, kemudian min 1 dikali 0, ini. Lalu 1 dikali 2. Hasilnya 3 kali 1, 3, min 1 kali 0, 0, kemudian 1 dikali 2, 2. Dan dijumlahkan hasilnya adalah 5. Nah, karena hasil dari perkalian titik kedua bidang ini tidaklah 0, maka dapat dikatakan kedua bidang tidak saling tegak lurus. Selanjutnya adalah nomor 13. Tentukan panjang proyeksi
U terhadap A. Nah, diketahui bahwa U-nya adalah 3,04, kemudian A-nya adalah 2,3,3. Nah, penyelesaiannya adalah seperti berikut. Ini adalah bentuk rumus dari panjang proyeksi U terhadap A. Jadi adalah mutlak U dikali titik dengan A per panjang A. Kemudian kita langsung masukkan saja. Di sini ada U dikali titik A, maka 3 kali 2, kemudian ditambah 0 dikali 3, dan ditambah 4 dikali 3, hasilnya seperti ini. Kemudian panjang A itu setara dengan akar dari jumlah nilai kuadrat pada A. Seperti ini contohnya. Jadi akar, kemudian masing-masing nilainya dikuadratkan, lalu dijumlahkan. Kemudian kita hitung, 3 kali 2 hasilnya 6, 0 dikali 3 hasilnya 0, 4 dikali 3 hasilnya 12. Kemudian di bawahnya, 2 pangkat 2, 4, 3 pangkat 2, 9, 3 pangkat 2 juga 9. Kemudian kita tinggal jumlahkan semuanya, 6 tambah 0 tambah 12, hasilnya 18. Kemudian akar 4 di sini, 4-nya ditambah akar 9, tambah 9 juga, menjadi akar 22. Kemudian kita tinggal mutlakkan nilainya, yang 18 ini, sehingga hasilnya adalah 18 per 22. Jadi kesimpulannya, hasil panjang proyeksi U terhadap A adalah 18 per 22, per akar 22. Selanjutnya, kita ke nomor 21. Tentukan jarak antar titik dengan garis berikut. Nah, titiknya di sini adalah min 3,1. Kemudian garisnya adalah 4x tambah 3y ditambah 4 sama dengan 0. Pertama-tama kita perlu ketahui bahwa pada titik ini saya berikan nama x1, titik min 3 ini adalah x1, kemudian titik 1 ini adalah y1. Kemudian koefisien dari garisnya ini saya berikan nama AB, bukan koefisien beserta konstantanya. Jadi ini A dikali X tambah B kali Y tambah C sama dengan 0, seperti itu. Nah, kemudian untuk menghitung jarak tersebut diperlukan garis ya dengan rumus AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, karena di sini sudah terpenuhi, jadi kita bisa masukkan saja ke dalam rumusnya, yaitu mutlak A dikali titik X1 tambah B kali titik Y1 tambah C per akar A kuadrat tambah B kuadrat. Kemudian bisa kita tinggal masukkan saja, jadi masukkan A, B, C dengan X1 dan Y1-nya. Jadi A dikali X1 adalah 4 kali min 3, kemudian B kali Y adalah 3 kali 1, kemudian C-nya adalah 4, lalu kemudian A-nya adalah 4 yang di bawah, kemudian B-nya juga adalah 3. Kemudian kita tinggal hitung saja, 4 kali min 3 sama dengan min 12, kemudian tambah 3 kali 1 sama dengan min 3, lalu ya hitung di bawahnya, 4 pangkat 2 adalah 16, kemudian 3 pangkat 2 adalah 9. Lalu kita jumlahkan semuanya, min 12 tambah 3 ditambah 4 hasilnya min 5, kemudian 16 ditambah 9 pada akar ini hasilnya 25. Kemudian kita dapat mutlakkan min 5 ini, min 5 jika dimutlakkan maka hasilnya akan menjadi 5, kemudian akar 25 adalah 5. Jadi hasilnya adalah 5 per 5. Artinya adalah 1. Karena 5 dibagi 5 hasilnya 1. Nah, jadi jarak antara titik min 3,1 dengan garis 4x plus 3y tambah 4 sama dengan 0 adalah 1. Yang terakhir adalah nomor 25. Tentukan jarak antara titik dengan bidang berikut. Titiknya adalah 3,1, min 2. Kemudian bidangnya adalah X tambah 2Y min 2Z sama dengan 4. Nah, karena perhitungan untuk mencari jarak ini pada bagian bidang harus berbentuk A, X,
ditambah BY tambah CZ ditambah D sama dengan 0, maka kita perlu ubah dulu bentuk ini. Kita bisa pindahkan 4 ke ruas yang di sebelah kiri, jadi hasilnya X ditambah 2Y min 2Z kurang 4 sama dengan 0. Kemudian sama seperti soal sebelumnya, saya ibaratkan titik 3 ini adalah X1, titik 1 adalah Y1, kemudian titik min 2 ini adalah Z1. Lalu pada di sini 1 yang ada pada X ini adalah A, kemudian 2 ini adalah B, lalu min 2 pada Z ini adalah C, dan min 4 ini adalah D. Kemudian kita tinggal masukkan saja ke dalam rumusnya. Jadi A dikali X1 adalah 1 dikali 3, kemudian ditambah B dikali Y1 adalah 2 dikali 1, seperti ini. Lalu untuk C dikali Z adalah min 2 dikali min 2, seperti ini. Dan yang terakhir adalah D, min 4. Kemudian di bawahnya adalah A kuadrat jadi 1, kemudian B kuadrat jadi 2 pangkat 2, lalu C kuadrat dari sini adalah min 2 kuadrat. Kemudian kita tinggal hitung saja semuanya. 1 kali 3 hasilnya 3, tambah 2 kali 1 hasilnya 2, tambah min 2 kali min 2 hasilnya 4, tambah min 4 per akar 1 pangkat 2 adalah 1, 2 pangkat 2 adalah 4, min 2 pangkat 2 adalah 4. Kemudian kita jumlahkan, 3 tambah 2 tambah 4, tambah min 4 hasilnya 5, dan 1 ditambah 4 tambah 4 hasilnya 9. Kemudian karena didapatkan hasil mutlak 5 per akar 9, kita dapat hitung. 5-nya bisa kita mutlakkan langsung, jadi tetap 5. Kemudian akar 9-nya hasilnya adalah 3. Jadi hasilnya adalah 5 per 3. Nah, jadi jarak antara titik 3,1, min 2 dengan bidang X ditambah 2Y kurang 2Z sama dengan 4 adalah 5 per 3. Sekian pembahasan saya mengenai soal 3.3. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton.